Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita dan materi kali ini kita akan membahas tentang al-muhadatsah fit ta'arufi. Artinya apa? Artinya adalah perkenalan. Ya, percakapan dalam perkenalan atau ketika kita pengen kenalan. Nah, di sini saya mulai dengan ini, konteksnya adalah ketika kita ketemu dengan sesama mahasiswa di kampus ya. Nah, nanti bisa diaplikasikan di tempat yang lain dengan berbagai perubahan-perubahan ya. Tapi di sini kita membahasnya ketika di kampus. Nah, adik-adik sekalian, semangat untuk belajar bahasa Arabnya. Mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita membahas ya, atau istilahnya kita mulai ya, itu dengan ucapan salam pasti ya. Nah, ini judulnya adalah at-ta'arufu fil jami'ati, yaitu perkenalan di dalam kampus. Nah, itu terjemahannya ya, perkenalan di dalam kampus. Nah, apa saja percakapan yang hendaknya kita tanyakan dalam kampus yang relevan? Nah, itu kita bahas di sini. Oke, yang pertama assalamualaikum gitu ya. Kemudian dijawab waalaikumsalam. Nah, jelas ini ya, kalau orang Islam kita membahas atau memulai percakapannya dengan perkataan assalamualaikum dengan salam. Nah, kemudian kita bertanya kaifa haluka, gimana kabarmu atau apa kabar, sama ya. Nah, kemudian dijawab bi khairin walhamdulillah wa anta, baik alhamdulillah. Jadi jawabannya kaifa haluka itu kalau kita baik-baik saja ya baik gitu ya. Nah, kalau nggak baik-baik saja ya nggak baik gitu ya. Nah, ini jawabannya baik bi khairin, baik. Nah, artinya baik. Walhamdulillah, baik alhamdulillah. Wa anta, nah kamu, sebenarnya wa anta itu dan kamu, dan gimana kabar kamu, maksudnya gitu. Nah, kemudian dijawab wa ana kadzalik, aku juga baik. Wa ana kadzalik, aku juga baik. Nah, ini simple ya, simple, dan untuk bahasa basi bisa ini. Nah, dalam bahasa Arab, insya Allah semuanya ini bisa difahami ya oleh orang Arab. Nah, selama orang Arab itu juga ngerti bahasa Arab, kan ada juga orang Arab tapi nggak bisa bahasa Arab. Maksudnya orang luar tinggal di negara Arab tapi dia nggak terbiasa ngomong dengan bahasa Arab. Nah, ini yang paling simple dan mudah ketika kita memulai percakapan atau perkenalan. Oke, selanjutnya, nah, atali itu selanjutnya yang atas itu ya. Nah, pasti nanya nama gitu ya. Masmuk. Nah, masmuk itu apa namanya ya? Sebenarnya man ismuka gitu. Atau di sini sebenarnya tulisannya masmuka. Tapi kalau orang Arab itu yang belakang, huruf yang belakang mesti dimatikan. Jadi bacanya masmuk. Nah, gitu ya. Siapa namamu? Nah, kemudian dijawab ismi Khalid. Nah, namaku Khalid. Wa anta, nah, namaku Khalid. Kamu? Nah, gitu. Nah, di sini terjemahannya enggak apa ya, enggak letterlek ya, enggak. Kalau misalkan letterlek gini, namaku adalah Khalid dan namamu, nah, gitu. Tapi kan apa namanya, kalau kita ngomong kan enggak gitu ya. Kalau kita ngomong kan namaku Khalid, kamu, nah kan gitu. Nah, ismi Khalid wa anta, nah gitu. Ana Ahmadu, nah dijawab ya, ana Ahmadu, namaku Ahmad. Dia nggak pakai ismi Ahmad, enggak, tapi langsung ana Ahmad, nah gitu. Yang paling simpel mana? Aku Ahmad.
atau namaku Ahmad. Min aina anta ya Khalid. Kemudian dia tanya lagi, min aina anta ya Khalid. Dari mana kamu berasal? Atau kamu berasal dari mana Khalid? Nah, min aina anta ya Khalid. Atau pertanyaannya juga bisa begini, min aina jikta. Karena kalau min aina anta ya Khalid, kamu berasal dari mana Khalid? Itu bisa saja dia dari mananya itu maksudnya apakah tadi dari mana atau daerah asalnya, nah, gitu ya, atau sukunya mana, nah, gitu bisa. Cuman yang umum di sini pakai min aina anta ya Khalid, kamu berasal dari mana, nah, atau min aina jikta ya Khalid, nah, gitu ya, min aina jikta ya Khalid, nah, itu. Nah, kemudian dijawab oleh Khalid, ana min Jakarta, wa anta, aku dari Jakarta. Nah, wa anta, bagaimana dengan kamu? Dan kamu, nah, gitu ya. Dan kamu maksudnya, dan kamu berasal dari mana? Nah, gitu. Nah, kemudian dijawab lagi, ana min Bandung, gitu ya. Aku dari Bandung. Nah, kemudian salam kenal, nah, ahlan wa sahlan, gitu ya. Ana min Bandung, ahlan wa sahlan. Oke, saya urutkan dari depan ya, dari atas. Masmuk, nah, bacanya gitu ya, Masmuk. Dijawab, ismi Khalid, wa anta. Nah, kemudian dijawab lagi, ana Ahmad. Min aina anta ya Khalid. Nah, dari mana kamu wahai Khalid? Kemudian dijawab lagi, ana min Jakarta. Nah, wa anta, ana min Bandung, ahlan wa sahlan. Nah, gitu. Itu bahasa basi, ini nanya daerah gitu ya. Bahasa basi nanya daerah. Nah, ini kan kita maksudnya bisa dipakai di mana aja ini ya. Misalkan sampean ketemu, kalian semua ketemu dengan orang di jalan atau di kantor atau misalkan di mana lagi, di kampus, kemudian di berbagi pasar, di toko, bisa kamu tanyakan ini. Nah, bisa kamu tanyakan ini. Karena ini umum gitu ya, umum. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini baru apa namanya masuk di spesifikasi tertentu. Nah, daerah tertentu, misalkan kalian ketemunya di kampus. Nah, sekarang ini ketemunya di kampus. Nanti kalau ketemunya di toko misalkan, tanyanya juga beda kelanjutannya untuk basa-basi kenalan tadi ya. Oke, kita mulai. Hal anta thalibun fi hadhil jami'ah. Nah, yang berarti apakah kamu mahasiswa di universitas ini? Nah, walaupun universitasnya itu IAIN atau STAIN atau sekolah tinggi itu sama ya, jamiah namanya. Memang cuma satu, jamiah. Jadi kampus apapun bilangnya kayak kampus gitu ya. Kampus artinya jamiah ini kampus. Apakah kamu dari mahasiswa di universitas ini? Kemudian dijawab, naam, iya. Ana thalibun huna. Aku adalah mahasiswa di sini, atau aku mahasiswa sini. Nah, simpelnya begitu. Kemudian dijawab lagi, wa ana thalibun aidon. Aku juga mahasiswa. Nah, aku juga mahasiswa sini. Nah, kemudian pasti basa-basi lagi, fi ayyi qismin anta. Nah, baik, kamu prodi apa? Prodi mana atau prodi apa? Nah, fi ayyi qismin anta. Kamu dari prodi mana? Atau kamu belajar di prodi apa? Atau kamu ngambil prodi apa? Nah, fi ayyi qismin anta. Nah, gitu. Kemudian dijawab lagi, aku belajar, maaf, dijawab lagi, ata'allamu fi qismi nidamu hukmil bilad. Aku belajar di prodi HTN, hukum tata negara. Jadi bahasa Arabnya hukum tata negara itu adalah nidamu hukmil bilad. Itu ya. Nidamu hukmil bilad. Nah, jadi di sini ana ata'allamu fi qismi. Nah,
aku belajar di prodi atau aku ngambil di prodi. Nah, nidomu hukmil bilad, belajar di prodi HTN itu misalkan. Nah, kalau misalkan kalian itu prodi HES gimana? Berarti bawahnya nidomul iktisodil islami. Jadi kalau hukum ekonomi syariah itu di Arab tidak ada ya. Maksudnya hukum ekonomi syariah secara letterlek gitu. Nah, prodi hukum ekonomi syariah di sana itu pakainya al-iktisad al-islami gitu ya. Al-iktisad al-islami. Jadi kalau misalkan hukum ekonomi syariah ya nidomul iktisadil islam. Kata-kata syariahnya tidak ada. Gitu ya. Atau misalkan ya ata'allamu fi qismi nidhamil iktisadil islam, atau jawabannya kalau dia prodinya HES ata'allamu fi qismil muamalat. Nah, gitu ya, fi qismil muamalat. Nah, karena di situ bahas tentang fikih muamalat. Nah, gitu. Atau misalkan kalian prodi HKI. Nah, prodi HKI hukum keluarga Islam. Nah, apa di sana namanya hukum keluarga Islam itu? Namanya prodinya itu ahwalus syahsiyati. Gitu ya, ahwalus syahsiyati. Atau nama lainnya ahkamul usrati. Nah, atau nama lainnya juga nidhamul usrati. Nah, gitu. Atau al-munah nidhamul munakahat. Nah, atau ahkamul munakahat. Hampir sama lah. Tergantung pemakaiannya ya di sana. Nah, cuman yang biasanya gitu ya, biasanya dipakai itu adalah ahwalus syahsiyati atau ahkamul usrati. Nah, berarti gimana jawabnya? Ata'allamu fi qismi ahwalus syahsiyati atau fi qismi ahkamul usrati. Nah, gitu ya. Itu cara jawabnya. Nah, jadi kita biasakan ini. Misalkan di sini karena saya penekanannya di percakapan, maka di sini agar kita terbiasa gitu ya. Oke, saya ulangi dari atas ya. Ini berarti percakapannya menjurus, ya, menjurus di dalam kampus. Berarti kalian ketemu sama, oh kayaknya mahasiswa juga ini, gitu. Nah, hal anta thalibun fi hadhil jami'ah. Nah, kemudian dijawab, na'am. Ana thalibun huna atau ana thalib huna, nah, gitu. Wa ana thalib aidon. Nah, fi ayyi qism anta? Ata'allamu fi qismi nidhamu hukmil bilad. Ata'allamu fi qismi nidhamu hukmil bilad. Atau ata'allamu fi qismi nidhamil iktisad al-islami. Atau ata'allamu fi qismil muamalat. Atau ata'allamu fi qismi ahwalus syahsiyati. Atau juga jawabannya ata'allamu fi qismi ahkamul usrati. Nah, itu jawabannya. Tergantung dia prodinya mana, misalkan begitu. Nah, nanti ada juga prodi psikologi, misalkan dia di prodi psikologi atau pendidikan Islam atau prodinya studi Islam misalkan atau lainnya lah. Nah, tinggal dirangkai bahasa Arabnya tersebut. Nah, diingat ya adik-adik, di sini orang Arab itu kalau ngomong huruf terakhirnya pasti dimatikan, gitu ya. Hal sebenarnya anta ini mati juga ant, gitu. Ant. Nah, ant, jadi nggak ngomong anta, enggak. Ant, anti pun juga nggak ngomong anti, tapi ant, ant, kamu, itu maksudnya ya, kamu. Nah, oke. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini tanya-tanya yang lain tentang keadaan kampus ya, karena dia tahu dia mahasiswa, mesti tanya semester berapa, nah, gitu kan. Nah ini. Ayu faslin dirosiin anta, atau kalau ngomong ya nggak ayu faslin dirosiin, tapi ayu fasl dirosi anta, nah gitu. Ayu fasl dirosi anta. Nah, artinya semester berapa? Nah, untuk fi faslin dirosiin al awal. Aku semester 1. Kalau semester 4 gimana?
kuntu fi faslin dirosiyin ar-rabi. Nah, kuntu fi faslin dirosiyin al-khamis. Nah, gitu, semester 5. Nah, gitu ya. Kemudian tanya lagi, aina taskun? Di mana kamu tinggal? Kamu tinggal di mana? Nah, askunu fi syuqqah. Aku tinggal di kos. Nah, jadi syuqqah ini sebenarnya artinya apartemen ya. Cuman karena di Arab itu nggak ada sistem kos kayak di Indonesia ini nggak ada. Adanya nyewanya apartemen. Ya kamar, kemudian ada kamar mandinya, kemudian ada ruang tamunya sedikit gitu. Ya hampir sama, cuma namanya nggak ada kos-kosan di sana, adanya itu apartemen namanya. Nah, gitu ya. Jadi di Arab tuh begitu. Makanya di sini saya terjemahkan atau saya kasih kos-kosan itu syuqqah gitu. Kemudian selanjutnya, madza taf'alu gitu bacanya ya. Madza taf'al fi waqti faragik. Nah, madza taf'al fi waqti faragik. Apa kegiatanmu di waktu luang? Kamu kalau luang ngapain aja? Nah, sama aja gitu ya. Apa kegiatanmu di waktu luang? Kemudian misalkan ini misalkan saja dia hobinya itu baca buku dan olahraga. Berarti uhibbu gitu ya. Uhibbu qira'atal kutub wa mumarasatar riyadhah. Gitu ya. Uhibbu qira'atal kutub wa mumarasatar riyadhah. Nah, jadi orang Arab tuh begitu kalau ngomong. Oke, kita ulangi dari atas. Nah, gitu ya. Kita ulangi dari atas agar terbiasa mendengarkan orang Arab ngomong. Ini saya coba ngomong seperti orang Arab ya. Ayu fasl dirosi ant. Nah, gitu. Ayu fasl dirosi ant. Nah, cuma kan di sini kalau kita ngomong ayu faslin dirosiin anta. Nah, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi sampai bawah. Ayu fasl dirosi ant. Kuntu fi fasl dirosi al-awwal. Itu ngomongnya orang Arab. Aina taskun? Askun fi syuqqah. Mada taf'al fi waqt faragik? Uhibbu qira'atal kutub wa mumarasatal riyadhah. Itu orang Arab ngomongnya gitu. Singkat, simpel. Nah, dan insya Allah orang Arab akan paham ini. Nah, cuman misalkan begini kalian, orangnya nanya, di mana kosannya? Aina syuqqah? Aina syuqqak? Nah, gitu. Aina syuqqak? Di mana kosan kamu? Ya tinggal jawab di daerah mana. Gitu. Di Rejomulyo, fi Rejomulyo. Nah, gitu. Fi Manisrenggo. Fi ngeronggo. Cuma orang Arab nggak ada ngeronggo gitu, nggak ada. Ya gitu ya, tinggal dijawab saja. Simple kayak begini. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, ini dia bertanya tentang keadaan mahasiswa ya intinya ya. Tadi sudah tanya tempat, dari mana, nama dari mana, kemudian semester berapa, kemudian kalau senggang ngapain aja gitu kan. Nah, sekarang dia menanyakan tentang keadaan dia di dalam kampus gitu ya. Nah, tadi dari semester sudah. Nah, dia nanya lagi, bima tahuna gitu ya. Artinya, dengan apa kamu datang ke sini? Nah, dijawab, Jituhuna bimutusikal. Nah, aku datang dengan sepeda motor. Jadi datang ke sini itu maksudnya adalah kamu ke kampus naik apa? Gitu. Atau ke kampus itu dengan apa? Pakai apa ke kampus? Nah, jadi bimajik tahuna ini bisa kamu pakai dimanapun. Misalnya kamu di rumah, sekalian di rumah ya. Terus teman kalian datang, tiba-tiba loh kok ada orang, temanku datang, pakai apa ke sini? Bimajik tahuna, gitu. Sama di kampus juga begitu. Bimajik tahuna huna itu kan di sini, maksudnya di kampus. Gitu. Jituhuna bimutusika, aku datang ke sini dengan sepeda motor. Jadi sepeda motor itu bahasa Arabnya mutusikal.
mutusikal, atau bisa juga pakai darojah nariyah gitu ya, darojah nariyah, tergantung pakai yang mana, tapi biasanya umumnya ya pakainya ya mutusikal gitu. Kemudian hal tahmilu laptop, apakah kamu bawa laptop? Jadi di sini laptop itu bahasa Arabnya ya laptop. Kalau komputer bahasa Arabnya hasub, hasubun. Nah, hal tahmilu laptop, nah, bawa laptop enggak? Gitu. Kemudian dijawab, la ma ahmilu laptop. Tidak, aku enggak bawa laptop. Atau kalian misalkan jawabnya cukup singkat, enggak kok. Ya la, udah la, gitu. Enggak. Nah, gampang kan? Nah, kemudian oke, ini diakhiri ya, diakhiri. Hasanan, adhabu ilal fasli awalan. Baiklah, aku masuk kelas dulu. Gitu, karena ya sudah waktunya masuk kelas gitu kan misalkan. Kemudian dijawab, tafadhol, silahkan. Atau oke, tafadhol gitu ya. Jawabannya juga macam-macam sih sebenarnya. Baiklah itu juga tafadhol, ya, maksudnya silahkan tafadhol, atau oke gitu. Jawabnya juga oke. Ayuwah gitu juga bisa, ayuwah. Nah, gitu ya. Oke, saya ulangi dari atas. Silakan disimak. Ini saya baca sesuai misal orang Arab ngomong ya. Bima ji'tahuna, ji'tuhuna bimutusikal. Hal tahmil laptop, hal tahmil laptop, la ma ahmil laptop. Hasanan, adhab ilal fasal awalan, tafadhol. Gitu ya. Nah, ini di sini bahasa-bahasa atau pertanyaan-pertanyaan yang awalnya umum ya, misalnya kayak tadi dari umum, kemudian menjurus di situasi dan keadaan kita ngobrol dengan orang tersebut. Nah, gitu adik-adik. Jadi terus yang perlu diingat di sini saya memakainya percakapan antara dua orang yang genrenya atau jenis kelaminnya laki-laki. Ya, yang jenis kelaminnya laki-laki. Kalau misalkan kalian bertanya kepada perempuan atau perempuan dengan perempuan, nah itu nanti beda lagi, gitu ya. Maksudnya yang beda, sama pertanyaannya sama, kosakatanya sama, cuma ada beberapa perubahan sedikit, gitu ya. Ada beberapa perubahan sedikit. Nah, jadi di sini percakapan ini diingat, percakapan ini itu yang lawan bicaranya itu laki-laki. Jadi laki-laki dengan laki-laki. Nah, nanti beda lagi laki-laki dengan perempuan, gitu ya. Perempuan dengan perempuan, atau perempuan dengan laki-laki, atau laki-laki dengan perempuan. Jadi nanti ada beberapa perubahan sedikit dari segi domirnya yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Oke, di sini silahkan ini ditulis gitu ya. Kemudian dihafalkan sedikit-sedikit. Nanti kita praktekkan ngomongnya ini beserta penjelasannya di kelas. Nah, oke adik-adik sekalian, kalau ada yang salah atau ada yang kurang, silakan tulis di kolom komentar dan tetap semangat belajar bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.